Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta pelatihan psikologi perkembangan peserta didik, memfasilitasi belajar siswa dengan psikologi perkembangan. Pada malam hari ini bersama dengan saya, Syahid Agus Nur Hamid, kita akan bersama-sama membahas mengenai psikologi perkembangan dari para peserta didik yang kita didik di kelas kita, di sekolah kita. Begitu juga dengan peserta didik yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk memulai pertemuan ini, sedikit saya sampaikan mengenai data diri, yaitu identitas dari saya, nama Syahid Agus Nur Hamid, begitu juga tempat lahir, pekerjaan, dan instansi bisa Bapak dan Ibu lihat di sini, serta untuk berdiskusi dan berkomunikasi lebih lanjut bisa menghubungi baik melalui WhatsApp, email, dan media sosial yang lainnya. Demikian perkenalan singkat pada pertemuan kali ini, dan kita akan berlanjut mengenai psikologi perkembangan dalam proses pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, bahwasanya kita dalam mendidik akan berjumpa dengan para peserta didik dengan jumlah yang banyak dan dengan keunikan yang banyak, sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman bahwasanya anak ini akan berperilaku yang berbeda, lalu berpikir juga berbeda, serta mereka memiliki usia yang beragam pula. Dalam satu kelas itu akan beragam usia. Belum lagi jika Bapak dan Ibu mendidik siswa dari berbagai kelas. Di sini psikologi perkembangan ini akan fokus pada perilaku dan cara berpikir anak mulai masih dalam kandungan hingga beranjak dewasa. Dalam hal ini nanti kita akan membahas mulai dari peserta didik tersebut menjejakkan di bangku sekolah. Selanjutnya di sini ada definisi dari Desmita, bahwasanya psikologi perkembangan anak didik merupakan sebuah disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari tentang perkembangan tingkah laku anak didik dalam interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya, kita merefleksi sedikit, apakah mengajar itu mudah? Bapak Ibu tentu merasakan perjalanan ketika pertama kali mungkin menjadi seorang guru, bagaimana idealisnya kita ketika menjabat atau memiliki tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik. Saya sendiri pada khususnya merasakan bahwasanya jika dilihat dari luar, maka mengajar itu adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Yang terlihat dari luar sepertinya bagaimana agar siswa itu bisa membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Lalu siswa akan mendapatkan nilai-nilai berupa angka, lalu sebuah apresiasi berupa ranking, dan lain sebagainya. Namun sejatinya kita semua menyadari bahwasanya tidak cukup dengan hal itu saja.
Karena nyatanya untuk memperoleh pengetahuan, seorang siswa ternyata berbeda-beda cara pemahamannya. Untuk mendapatkan pemahaman juga, cara siswa pun berbeda-beda cara menerima ataupun memasukkan pemahaman tersebut ke dalam pemikirannya. Begitu juga dengan strategi yang sama, mungkin siswa tersebut menerimanya juga sudah sama-sama memahami mungkin, tetap saja mereka akan berbeda ketika mereka harus menyampaikan balik informasi yang telah didapat tersebut. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan karakteristik belajar, belum lagi tingkat emosional siswa yang keseluruhannya harus kita perhatikan. Tidak cukup kita hanya dengan fokus menyampaikan pengetahuan saja, tetapi apa yang menjadi hambatan ataupun apa yang menjadi kendala itu kita abaikan. Sehingga mengajar itu ternyata tidak semudah yang disampaikan, tidak semudah yang dibayangkan oleh orang-orang sebelum dia terjun sendiri dalam mendidik siswanya. Karena tentunya kita tidak hanya mentransfer pengetahuan, kita tidak hanya membuat siswa tersebut cerdas, tetapi bagaimana agar siswa itu bisa belajar dan memaknai belajar tersebut, sehingga berubahlah perilakunya. Selanjutnya, berkenaan dengan perilaku, berkenaan dengan karakter-karakter siswa dan lain sebagainya, maka dalam hal ini akan disampaikan bagaimana guru harus memahami psikologi perkembangan dari peserta didiknya. Karena perkembangan akan selalu berubah dan pertumbuhan juga berubah, maka akan banyak hal-hal yang dihadapi oleh guru dalam mendidik para siswanya. Manfaat psikologi perkembangan: dengan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap para siswa. Seorang guru akan memberikan porsi yang berbeda dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa yang berbeda. Selanjutnya, para guru pun tidak akan serta-merta memberikan beban atau tanggung jawab yang sama. Karena apa? Karena kemampuan siswa yang berbeda-beda. Bisa jadi siswa yang memiliki pengetahuan yang cukup, kita bisa memberikan beban yang lebih banyak dibanding siswa yang memiliki pemahaman yang masih rendah. Lalu siswa dengan kondisi emosional yang mungkin positif, kita bisa memberikan perlakuan yang berbeda dengan siswa yang memiliki kondisi emosional yang masih membutuhkan bimbingan dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu siswa. Karena dengan pemahaman psikologi ini, kita bisa memahami sumber pola berpikir, perasaan, dan tingkah laku anak. Selanjutnya, manfaat psikologi perkembangan juga bahwasanya dapat mengetahui perjalanan perkembangan siswa, sehingga bisa memberikan respon yang tepat terhadap perilaku-perilaku siswa. Karena jika kita samakan saja respon atas perilaku tersebut, maka respon yang disampaikan oleh guru itu tidak akan banyak bermanfaat bagi siswa. Lalu, manfaat psikologi perkembangan sejatinya kita pun
belajar memahami diri sendiri dengan lebih baik. Karena dengan pemahaman diri yang lebih baik, maka kita pun akan lebih dapat memaknai sikap, dapat memaknai potensi, dapat memaknai cita-cita kita sendiri dengan lebih baik. Jadi kita bisa mereview mungkin perjalanan dari masa anak-anak, mungkin dari masa remaja sampai kepada masa dewasa untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan fisiknya, psikisnya, menurut fitrahnya masing-masing. Yang mana dalam hal ini, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju titik optimal kemampuannya. Jadi, mereka membutuhkan bimbingan, pengarahan, agar mereka dapat menemukan cita-cita yang memang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Karena setiap peserta didik memiliki potensi yang khas, selalu berkembang setiap saat. Yang dibutuhkan adalah bimbingan sesuai dengan perkembangannya, dan sejatinya mereka suatu saat akan berada pada posisi harus mandiri. Nah, dalam hal ini, dengan pemahaman mengenai perkembangan, kita bisa menyiapkan mereka untuk dapat mandiri, sehingga tidak terlalu membutuhkan bantuan ataupun tidak memiliki ketergantungan yang kuat kepada orang lain. Kemandirian ini sangat penting karena kita akan membentuk peserta didik tersebut akan menghadapi kehidupannya di masa yang mendatang dengan beragam tantangan, beragam hambatan, dan beragam hal yang harus dihadapi, sehingga memerlukan kemandirian yang harus dilatih sedari dini. Selanjutnya, psikologi dan pendidikan. Mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini yang seperti dibahas tadi, bahwasanya pendidikan tersebut kita berikan dalam proses belajar mengajar sebagai guru yang bersama-sama dengan siswa dalam proses KBM. Lalu bahwasanya aspek psikologis tentu tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan, karena di sana dalam pendidikan ada landasan filosofis, psikologis, sosiokultural, dan landasan teknologis. Selanjutnya, tujuan dari adanya pemahaman mengenai perkembangan peserta didik yang seharusnya memang harus dikuasai oleh para guru agar dapat memberikan perlakuan yang tepat pada siswa-siswanya. Yang pertama adalah mengetahui apa yang diharapkan oleh anak. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki hambatan yang berbeda-beda, juga memiliki kelebihan yang bervariasi, sehingga dengan memahami perkembangan peserta didik, maka apa yang diharapkan oleh siswa dapat kita berikan secara lebih tepat. Lalu membantu untuk menyusun pedoman dalam berbagai skala, tinggi, berat, usia dan tinggi, usia mental, dan perkembangan sosial atau emosional. Lalu sebagai pedoman untuk pembimbingan yang tepat, mempersiapkan anak dalam menghadapi perubahan. Siswa yang berada dalam proses perkembangan akan banyak menghadapi
perubahan-perubahan yang akan kita bahas nantinya pada perkembangan-perkembangan yang lain. Sehingga perubahan tersebut bisa membuat siswa akan merasakan kegamangan, merasakan depresi, merasakan stres, dan lain sebagainya. Jadi guru harus dapat memfasilitasi ketika siswa menghadapi perubahan dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya berkenaan dengan sikap. Di sini adalah sikap merupakan sebuah perusahaan yang diekspresikan, sebuah perasaan yang diekspresikan dalam tingkah laku yang terlihat meskipun tidak diucapkan. Salah satu pemahaman dari perkembangan peserta didik ini adalah mengetahui sikap-sikap yang ditunjukkan oleh siswanya. Selanjutnya, ruang lingkup dari materi psikologi perkembangan peserta didik ini yaitu yang pertama adalah perkembangan kognitif ataupun kemampuan berpikir dari peserta didik dalam berbagai jenjang pendidikan. Lalu perkembangan fisik dan emosional. Selanjutnya perkembangan sosial dan kepribadian. Dan materi yang terakhir nantinya adalah aktivitas bermain dalam pembelajaran. Bagaimana dengan perkembangan kognitif? Maka hal ini akan kita bahas nanti pada pertemuan kedua. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian pembahasan perkembangan peserta didik pada pertemuan ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beribadah.